Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur ke Allah, kemudian sebelum beraktivitas atau sedang ingin punya hajat, awali dengan sholawat, kemudian ditutup dengan sholawat. Jangan lupa, karena itu penting banget ya, lebih yang muslim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wa dhahiran batinan wa tahsyuruna bi ibadikas sholihin fid dunya wa akhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur ke Allah karena selalu diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus update video terbaru ya, silaturahmi via online, via YouTube seperti ini bersama teman-teman para pemikir hebat, para pembelajar hebat. Sebelum kita lanjut pada materi yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini, simak dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Bagus Baraja. Channel edukasi, channel motivasi, channel pengembangan diri, channel yang selalu memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan spiritual atau jiwa. Sebelum kita mulai materi dahsyat untuk kali ini, saya ingin informasikan buat kamu semuanya, penonton saya dimanapun Anda berada, yang ngerasa selama ini sudah praktek ilmunya, sudah detail juga, sudah dianggap, menurut kamu dianggap sempurna, tetapi belum menemukan hasil yang baik atau belum sesuai target. Kemudian yang merasa dirinya punya mental block, yang sudah ngecek ternyata saya punya mental block dan ingin mengatasinya. Satu lagi nih yang sangat penting nih, buat teman-teman yang ngerasa punya luka batin ya. Kita tahu bersama bahwa luka batin adalah penghalang mutlak untuk kita hidup berkelimpahan. Artinya rezeki semakin sempit karena adanya luka batin, dan itu semua bisa diatasi dengan terapi, yaitu terapi spiritual, terapi jiwa. Untuk itu saya mengajak teman-teman semuanya untuk hadir di seminar yang akan saya adakan pada tanggal 4 Juni 2022, tepatnya di Yogyakarta, di Ina Garuda Hotel. Untuk pendaftarannya kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya yang merah, kemudian di sebelahnya juga ada tombol lonceng. Itu adalah tombol notifikasi agar kalian dapat pemberitahuan atau notifikasi ketika saya update video terbaru seperti malam. Teman-teman, seperti himbauan tadi, karena memang masih banyak teman-teman yang belum mengaktifkan tombol loncengnya sehingga tidak dapat notifikasi ketika saya update video terbaru seperti ini. Jadi tinggal diklik aja ya, dipadamkan tuh loncengnya tuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin bahas satu hal yang sangat menarik, yang saya jamin Anda ketika nonton video ini sampai selesai, kamu akan ngerasa wow, bang. Kamu akan ngerasa, oh ternyata selama ini tuh rahasianya, gimana caranya supaya keajaiban itu bisa datang berulang dan berulang terus. Di video sebelumnya saya memberikan penjelasan bagaimana caranya tenang. Sebenarnya tidak hanya itu ya, banyak sekali metode-metode atau cara-cara yang bisa membuat diri kita itu tenang, sehingga kita bisa mengundang atau menarik banyak keajaiban dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Nah, di video sebelumnya juga saya kan sempat menyebutkan bahwa 3 momentum atau 3 waktu untuk berdoa itu sangat-sangat ajaib ya. Ada 3. Yang pertama tenang, senang, hening. Jujur 3 hal ini tidak kita manfaatkan dengan baik untuk berdoa. Nah, semoga paradigma Anda, cara berpikir Anda berubah ketika Anda nonton video yang sebelum ini ya. Nah, yang kedua senang. Kenapa kok senang masuk pada kategori waktu atau momentum yang baik untuk apa? Untuk berdoa. Karena sedikit sekali orang ketika dirinya mendapatkan kesenangan atau ketika secara psikologis dia senang, dia tidak memanfaatkan momentum itu untuk berdoa. Di sini nih letak miss-nya. Sebelum saya bongkar lebih dalam lagi, perlu teman-teman ketahui bahwa setiap kejadian ya pasti ada sebabnya. Apapun sekarang kondisi Anda itu tidak serta-merta atau tidak kebetulan terjadi, saudaraku. Semuanya pasti ada sebabnya. Dan sebab ini adalah sebuah hukum pasti. Jadi jangan fokus pada kejadiannya. Jangan fokus pada kondisi burukmu saat ini. Jangan fokus kepada kondisi sulitmu saat ini. Tapi fokuslah pada pola. Nah, pola ini sama dengan sebab ya sebenarnya. Fokuslah atau carilah sebabnya apa. Kalau yang saat ini kamu rasakan sulit atau kesulitan, kamu perlu membaca sebabnya. Supaya apa? Supaya kesulitan itu tidak berulang kembali. Karena kadang-kadang kita nggak sadar kita melakukan satu hal ternyata berakibat sesuatu yang tidak baik untuk diri kita. Kalau kita tidak paham sebab akibat itu, kita akan mengulang nih sebabnya nih. Sehingga hidup kita menjadi sulit. Lalu timbul sebuah pertanyaan, kenapa hidup saya makin sulit? Semoga setelah nonton video ini kamu tersadar sesadar-sadarnya. Saya akan ganti kata sebab itu dengan kata pola. Lebih asik kita ngebahasnya ya. Setiap kejadian hari ini pasti ada polanya. Coba kamu flashback beberapa hari, minggu, bulan, tahun mungkin.
Kapan kamu terakhir oleh Allah diberikan kesenangan, diberikan keajaiban? Jangan mengatakan kamu nggak pernah diberikan keajaiban loh oleh Allah. Nanti hidupmu makin sulit malah ya. Kalau kamu ingat satu kejadian yang baik membuat dirimu senang, mundur sedikit lagi. Mundur 1 hari, 1 minggu atau 1 bulan. Mudah-mudahan teman-teman dalam beberapa hari sebelum ini, sebelum lebaran bahkan, kamu dapat keajaiban. Nah, kamu tinggal ingat-ingat kembali nih. Apa saja yang sedang kamu lakukan? Kalau saya berikan contoh spesifiknya biar mudah dipahami. Hari ini saya dapat transferan kurang lebih 5-10 juta. Contoh ini. Saya dapat transferan 5-10 juta tersebut itu tidaklah mungkin secara kebetulan. Tidak mungkin. Nggak ada. Nggak ada kebetulan, itu nggak ada. Semuanya by design. Semua ada rancangannya, ada polanya. Nah, saya coba mundur. Saya nggak fokus pada uang tersebut yang saya dapat. Saya akan bertanya pada diri saya sendiri, apa ya yang menyebabkan saya dapat keajaiban dari Allah? Oh, setelah saya flashback, ternyata menjelang lebaran saya bagi-bagi rezeki biar yang lainnya juga merasakan, oh ini hari atau momentum yang sangat baik. Saya bagi-bagi rezeki saya sisihkan sebagian harta saya bagikan pada orang-orang yang sekiranya pantas untuk saya berikan. Termasuk orang tua saya, termasuk guru saya. Nah, setelah itu saya tidak mendapatkan apa-apa. Baru blek dapat tadi. Istilahnya seperti itu. Contohnya ya. Anggap saja itu sebuah contoh. Nah, inilah yang disebut pola. Sehingga saya mengulangnya kembali. Saya mengambilnya sekian puluh persen lagi, saya bagikan lagi. Dengan harapan ini akan berulang terus. Repetisi. Dengan harapan itu berulang. Biasanya ya, itu beneran terulang. Wah, ini udah banyak banget. Jangan tanya persentasenya, udah banyak banget. Kalau ya eksperimen ini lebih daripada 100 orang sudah mendapatkan hasilnya. Benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Nah, setelah itu, setelah kita paham, setelah kita lebih jeli lagi melihat sebuah pola atau sebab kejadian, maka itu harus diulang. Inti dari materi video kali ini, saat saya dapat surprise, dapat kesenangan, dapat sesuatu yang membahagiakan hati saya berdoa di situ. Untuk kamu juga harus berdoa saat hatimu senang. Disinilah kenapa di dalam ada beberapa yang berpendapat, saya juga sering mendengarnya, jangan terlena nak, jangan terlena. Artinya jangan terlena ketika diri kita bahagia. Maka manfaatkan untuk berdoa. Jangan berhenti berdoa, saudaraku, sahabatku. Teruslah berdoa. Teruslah berharap kepada Allah. Karena berharap kepada Allah itu menjadi sebuah perintah dari Allah. Memang itu sebuah perintah. Nah, ketika kita tidak berhenti berharap, harapan kita, doa yang sebelumnya itu bisa kita lepaskan. Saya berikan ilustrasi sederhana. Saya akan ambil satu objek, satu benda. Anggap ilustrasinya ya. Anda boleh analogikan. Saat ini saya berdoa ke Allah minta korek misalnya ya. Saya melekat terhadap korek ini. Ini artinya ada keharusan masih di dalam hati saya. Ada keharusan ini terkabul. Tetapi ternyata semakin saya menekan pikiran bawah sadar saya, semakin saya menekan hati saya dengan keharusan ini terkabul, ini nggak terkabul-kabul. Artinya nggak terkabul. Nah, akhirnya saya lelah. Lalu sepanjang yang saya tahu bahwasanya tujuan dari visualisasi, ilmu dan lain-lain sebagainya ya, itu tujuannya adalah memanipulasi bawah sadar. Akhirnya saya ketemu satu cara. Cara tersebut adalah dengan saya berdoa satu hal lagi, apapun itu. Sehingga harapan saya tumpukan di sini. Ini kan saya bicara awamnya manusia ya, saya kan berharap ini. Namun ini lama-kelamaan kamu akan don't care, gak peduli. Terkesan tidak dikabulkan. Tetapi kita sudah sampai di satu titik yang bagian terpenting di dalam law of attraction ya. Kalau dalam rahasia kejawaban doa ini disebutnya ikhlas. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ketika kita memasrahkan semuanya kepada Allah, lalu ternyata semuanya dikabulkan oleh Allah. Artinya, coba riset. Coba Anda ingat-ingat kembali. Kebanyakan doa itu dikabulkan ketika kita sudah gak peduli atau lupa pada doa kita. Ya, pada doa kita tersebut. Nah, saya fokusnya pikiran saya kepada ini. Saya lupa pada korek. Biasanya, keseringan. Ini saya masih fokus, ini terkabul. Saya berdoa lagi, dan terjadi seperti itu lagi. Itu kenapa tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Tetapi yang menjadi misteri adalah kapan Allah mengabulkan doa kita. Catat ya, terakhir.
ketika kamu bahagia berdoalah di sana. Apa hubungannya bahagia dengan doa, Gus? Apa hubungannya bahagia dengan ilmu ini? Banyak banget. Orang kalau sedang bahagia, sebenarnya kondisi pikirannya berada di alpa. Kondisi pikirannya berada di alpa. Orang kalau lagi senang, ekspresi rasa senangnya itu adalah sebuah gambaran rasa syukur. Ketika dia bersyukur, dia senang, dia bahagia, mestinya dia berdoa. Mestinya Anda berdoa. Dan saya yakin doa Anda yang Anda panjatkan di saat hatimu senang, tenang, hening, kali ini senang, itu percepatannya luar biasa. Karena ikhlas, orang senang itu ikhlas. Orang senang itu ikhlas. Itu kenapa banyak motivasi, banyak motivator, termasuk saya. Dan baru saya bahas di beberapa video sebelumnya, senangin hatimu. Saat kamu bekerja, gak usah itu dianggap pekerjaan. Anggap itu sebuah kesenangan. Anggap kamu melakukan aktivitasmu itu adalah sebuah aktivitas yang membuat dirimu senang. Ya emang bikin kita senang. Nah, biasanya orang senang itu orang yang bersyukur. Ketika orang bersyukur itu ekspresinya luar biasa. Gitulah. Sebenarnya sangat nyambung sekali, sangat terkoneksi dengan ilmu-ilmu yang ada. Tetapi kebanyakan kita lalai di kondisi senang. Kita lalai di kondisi kita bahagia. Udah kalau udah bahagia lupa diri kita. Kita kalau udah senang lupa diri kita. Lupa diri kita. Itu kenapa sederhana analoginya, contohnya ya. Saat kita makan, kan kita senang sebenarnya. Kenapa? Perut kita terisi. Rasa lapar kita hilang. Berarti kan kita senang. Kalau kita senang, besok Allah tambah lagi. Besok Allah tambah lagi. Seperti itu teman-teman, sederhana sebenarnya. Tapi kita kurang detail, kita kurang jeli, kita agak kurang mau untuk belajar pada pola-pola yang sering kita alami. Allah itu hampir tiap detik ngajarin kita untuk sebuah kehidupan. Kalau saya ini senang belajar. Jadi setiap kejadian yang saya alami, bahkan orang-orang terdekat saya mengalami sebuah kejadian, di situ saya membaca. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Dan belum pernah meleset. Pasti ada polanya. Saya bilang pasti ada polanya. Berikut juga dengan kejadian yang saya alami itu pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Jadi ayo kita makin jeli. Artinya kita makin peka terhadap sinyal-sinyal dari Allah. Nah, solusinya supaya peka, supaya kita sensitivitas kita lah artinya ya. Sensitivitas kita terhadap keilmuan-keilmuan yang sudah Allah berikan atau bahasa-bahasa Allah lewat naluri kita supaya kita lebih sensitif. Ya ayo deketin ke Allah. Banyakin ibadah. Ibadah atau berdoa itu tidak hanya bicara formal, tetapi juga bicara non formal. Kita jaga lisan kita jaga pikiran kita jaga hati kita. Ya, kita jaga tuh maksudnya jaga dalam kondisi yang baik. Ketika hatimu atau perilaku kita, mata kita, telinga kita semuanya baik, kita menjaga kebaikannya, kita menjaga vibrasinya, maka sejatinya kita sedang beribadah. Karena ibadah itu tidak hanya bicara ibadah kewajiban sesuai keyakinan kita masing-masing, tetapi ibadah itu bicara kebaikan. Apapun ketika kebaikanmu tersampaikan dengan baik kepada orang lain, maka sebenarnya kamu mendapatkan nilai ibadah. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Lebih-lebih yang haus akan ilmu, saya akan bongkar ini setiap hari dan saya akan terus mengedukasi Anda. Kita sama-sama belajar karena hakikinya ketika saya nyampaikan satu hal, Allah akan berikan 100 hal di kepala saya. Maka tidak akan pernah berhenti saya untuk berbagi kepada Anda semuanya. Nih sekali lagi nih sebelum saya tutup, aktifin dong tombol loncengnya. Karena di kolom analitik saya ya, di channel YouTube saya bisa ngelihat kalau ternyata banyak dari kamu yang belum aktifkan tombol loncengnya. Sehingga masih banyak yang belum nonton. Seperti itu. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa video ini di-share ke seluruh kerabat kamu. Dan itu secara tidak langsung kamu juga memberikan manfaat untuk orang lain. Itu sedekah. Mohon pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Bagus Baraja Al-Fakir, Ad-Dhaif ilallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.